kita memberi hormat kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita. Bagi Allah Bapa kita, Anak dan Roh Kudus, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita wajib memuji Tuhan dengan rasa syukur dan menghormati Dia. Mari kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Dan mereka berseru seorang pada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang akan putus dan siapa yang mau mengikutiku, maka selalu ini aku putuskan. Bapa yang baik, kembali kami naikkan syukur kami kepada Tuhan dalam kesempatan pada hari ini. Kami bersyukur jemaat-Mu pada pagi hari kami boleh datang di tempat sujud-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama. Siapkan hati pikiran kami masing-masing, bukalah mata hati pikiran kami supaya kami boleh layak berdatang kepadamu. Kami menyerahkan kepada kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan. Tolong murahkan mata mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat yang selamat. Berkati ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan. Tuhan telah memanggil kita untuk kita datang kepada-Nya. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan pada pagi hari ini mari kita untuk selalu datang memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita pujikan PPK 109, Ku Dengar Suara.
Marilah kita pagi hari ini datang pada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita pada Tuhan. Untuk pengakuan dosa dan memohon Bapak Kiai untuk mengangkat dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami pada pagi siang hari ini bersama dengan seluruh jemaat datang hadiratmu, mohon ampun semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tolong, Tuhan telah berbaik hati bagi kami sepanjang hidup kemarin ini. Tuhan sudah memberkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, dan bahkan kami sudah mendapatkan kesehatan. Tuhan tolong bantu dan dalam ucapan syukur ini kami tidak lupa pada Tuhan, dan dalam bersenang hati kami tidak lupa bahwa semua pemberian dari Tuhan. Ya Bapa, ampuni dosa kami sekali lagi kalau kami melakukannya itu tanpa sengaja. Jangan sampai kami berlarut di dalam kebiasaan kami. Kami mulai selalu introspeksi diri bahwa kami sudah dituntut oleh Tuhan, tetapi harus menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami. Biarlah orang-orang boleh melihat kalau kami berbuat baik itu adalah karena Tuhan selalu jauh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami berjanji mau hidup benar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mohon berkat-Mu. Amin. Berita anugerah terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk itu lain terdapat dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang disesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Baiklah, kita boleh belajar hidup dalam kekudusan, karena Tuhan telah mati buat kita. Dia telah rela mengemban tugas dari Bapa kita di surga, sehingga mereka boleh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita pujikan mulia bagi Allah. Amin.
Indonesia pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Mei 2022. Kedua, kita berdoa untuk persiapan anak sekolah minggu, remaja dan pemuda yang sedang atau akan ujian akhir, dan Tuhan membantu orang tua dan suka membimbing. Yang terakhir, kita berdoa untuk setiap lembaga misi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, juga untuk misionaris yang sedang dibentuk dan sedang melayani di pelosok. Mari kita akan doa bersama-sama. Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu segala pagi hari ini. Tuhan, kami menyenangkan dan semangat kami, khususnya kami berdoa Tuhan untuk acara anak-anak murid yang akan diadakan pada tanggal 25 sampai 26. Kiranya Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya, berjanji kita akan memberkati setiap anak-anak supaya mereka menjadi teladan dari kita dalam mujizat dan akan memberkati kemudahan baik segala gaya damai itu Tuhan mencukupkan orang berkati setiap anak-anak segala anak-anak semua boleh ikut ambil bagian dalam render yang akan diadakan mujizat. Kita berdoa untuk pengelola anakmu yang merupakan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pembangkitan dan pemimpin kita waktunya sudah dekat dan Injil cukup sekali akan memberitakan waktu setiap hamba Tuhan misionaris dalam Injil yang Tuhan tugaskan di seluruh pelosok tanah air, khususnya di daerah-daerah terpencil, di daerah terpelosok. Tuhan pakai mereka untuk semakin hari dipakai Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dan penyertaan dengan senantiasa menyertai mereka. Karena kami tahu Tuhan berita Injil harus diberitakan di seluruh pelosok tanah air sehingga berita kebenaran dan keselamatan itu boleh mereka terima dan memberi pengurangan dan keselamatan bagi mereka kita sendiri. Inilah Tuhan yang bukan pokok-pokok doa kami, dan Tuhan akan memberkati setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan kembali. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah firman yang jatuh ke dalam hati kita boleh jatuh ke tanah hati yang subur sehingga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan menyaksikan firman hidup KPPK nomor 144. Amin.
puja kami naikkan di hadapan Engkau, bahwa firman-Mu indah dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan kehidupan bagi setiap kami. Firman-Mu mengubahkan setiap hati kami. Firman-Mu memuaskan hati setiap kami. Tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, membuka hati setiap kami, membuka pikiran kami, agar kami sungguh mau menerima sabda Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini ya Tuhan, supaya mereka sungguh mau mendengarkan sabda-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata di dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ini, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu memberikan firman ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Kiranya kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi, janganlah kehendak kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Berbicara Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku, bagaimana kabarnya? Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Suasananya semuanya letih lesu. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hari ini tinggalkan semua beban yang merekangi kehidupan kita. Fokuskan hati, fokuskan pikiran kita untuk mau menyembah kepada Tuhan. Terlebih di dalam mendengarkan sabdanya saat ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ditemukan, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu melihatnya di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam HP-nya masing-masing, asalkan tidak main game-nya. Dengan judul perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu tema
yaitu jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Tentu Bapak Ibu berbicara tentang saksi. Lalu kita pahami apa itu saksi. Kalau kita tidak mengerti arti atau makna dari saksi, maka kita salah di dalam memahami arti kata saksi. Kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saksi di sana dikatakan orang yang melihat atau yang mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi, saksi dapat memberikan keterangan dan bukti yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi, saksi adalah orang yang melihat secara kasat mata atau mengetahui dengan sendirinya suatu peristiwa yang terjadi dan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang jelas atau hal-hal itu benar terjadi. Jadi saksi di sini adalah orang yang benar-benar mengalami suatu peristiwa bukan dengan rekayasa atau mengada-ngada. Ya, jadi saksi itu dia benar-benar melihat satu kejadian atau suatu peristiwa ada di situ, atau dia benar-benar mengetahui bahwa hal itu sudah terjadi, baru dikatakan seorang saksi. Kalau tidak mengetahui, kalau tidak ada di situ, kalau tidak mengenal dengan benar kejadian yang terjadi, tentu bukan saksi yang benar. Itu adalah saksi palsu. Ya. Nah, berbicara tentang saksi Bapak Ibu, saya teringat pada waktu tahun 2019. Apa yang terjadi Bapak Ibu masih ingat di Indonesia? Masih ingat apa yang terjadi di Indonesia tahun 2019 tentang peristiwa pemilihan presiden? Ya, kita ditimbulkan tentang bagaimana sengketa antara kubu nomor 1 dan kubu nomor 2, di mana KPU memutuskan bahwa yang benar adalah kubu nomor 1 dan kubu nomor 2 tidak menerima tentang keputusan dari KPU, sehingga mereka membuat atau mengatakan mengklaim bahwa adanya kecurangan di dalam pemilu pada saat itu, sehingga mereka membawa sampai ke MK atau ke hakim atau Mahkamah Konstitusi pada saat itu, sehingga mereka bersidang dan kubu-kubu nomor 2 menghadirkan saksi-saksi sebanyak 14 orang yang menyaksikan bahwa kubu ini sudah melakukan kecurangan, memalsukan data atau KTP KK, atau juga pelaksanaan di TPS tidak jelas. Itu mereka klaim. Tapi ketika diperhadapkan dengan hakim dan para hakim meneliti satu persatu saksi yang dihadirkan oleh kubu nomor 2 saat itu, diketahui bahwa saksi-saksi itu adalah saksi palsu. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka omongkan, apa yang mereka katakan, karena mereka tidak ada saat itu, karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Jadi mereka bersaksi palsu. Mereka bersaksi melakukan rekayasa untuk mengklaim bahwa kubu nomor 1 adalah telah melakukan kecurangan. Tetapi apa yang terjadi? Hakim memutuskan bahwa keputusan KPU tetap benar, yang benar adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa ya? Jadi kita juga harus mengingat tentang peristiwa saksi-saksi palsu yang dihadirkan saat itu. Nah, apa hubungannya dengan pembicaraan kita hari ini tentang jadilah saksi Kristus? Tentu ada Bapak Ibu. Hubungannya adalah kita harus menjadi saksi yang benar. Kita harus menjadi saksi yang benar-benar mengenal, mengetahui
peristiwa apa yang terjadi tentang Kristus hingga kita bisa bersaksi. Sekali lagi saya katakan, seorang saksi yang benar, dia harus menyaksikan apa yang dia lihat secara kasat mata atau apa yang dia tahu dengan benar, baru bisa dikatakan saksi yang benar. Tanpa mengalami, tanpa mengenal, tanpa mengetahui tentang suatu peristiwa, tentu tidak bisa menjadi saksi tentang hal itu. Itu dikatakan adalah saksi palsu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus meminta para muridnya sebelum ia naik ke surga, dia meminta dan sekaligus memberikan satu amanat bagi para murid, yaitu menjadi saksinya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana para muridnya. Kalau minggu-minggu lalu kita berbicara tentang para muridnya yang masih dalam keraguan, yang masih belum memahami tentang konsep tentang Mesias secara rohani, mereka masih memahami Mesias secara jasmani atau secara duniawi saat ini. Bahkan hari ini kita melihat masih para murid belum memahami dengan benar juga Yesus atau Mesias secara rohani. Mereka di detik-detik terakhir ini, Yesus pun mau berpisah dengan mereka. Para murid masih belum memahami dengan benar bahwa Mesias atau Yesus adalah dipahami secara rohani, bukan secara duniawi. Berulang kali Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga, 40 hari lamanya dia di dunia masih menampakkan diri kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan detik saat ini atau saat itu Yesus mau berpisah dengan para muridnya secara fisik. Yesus naik ke surga. Namun pada saat itu para murid masih dalam pemahaman konsep kemesiaan Yesus, mereka belum mengenal yang benar. Buktinya, perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus dan para murid berkumpul di satu tempat atau di Yerusalem saat itu, yang Tuhan tetapkan bagi mereka untuk tetap mereka yang biasanya mereka berkumpul. Di sana ketika Yesus sedang berkumpul dan sedang berbicara kepada mereka, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, saya baca untuk kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-6, ketika mereka sedang berbicara, ketika mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para murid bertanya tentang apa? Di dalam ayat yang ke-6, maukah engkau mendirikan atau memulihkan kerajaan Israel? Inilah yang membuktikan bahwa sampai detik itu, sampai detik terakhir mau berpisah Yesus dengan para murid. Para murid masih konsep pemahaman mereka tentang Mesias masih tentang secara duniawi. Mereka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada saat ini atau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid yang selama ini sudah melihat Yesus sudah bangkit, sudah melihat Yesus sudah benar-benar hidup, harapan mereka pulih kembali. Yang dulunya yang sempat putus harapan, yang dulunya sempat sakit hati, kecewa,
Dan setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka berulang-ulang kali selama 40 hari, para murid makin lagi semangat mereka dan menaruh harapan lagi kepada Yesus. Dan saat mereka berkumpul, mereka langsung bertanya. Sekelompok para murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan? Artinya konsep pemahaman para murid tentang Mesias anak Allah itu adalah raja secara dunia. Raja secara dunia. Tidak mereka memahami tentang konsep bahwa raja yang dipulihkan Yesus, yang dibuatkan dalam PL adalah tentang keselamatan, tentang penebusan dosa umat, bukan tentang memimpin sebagai raja di dunia. Tetapi para murid, konsep pemahaman mereka masih sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, yang telah memahami bahwa suatu saat ada Mesias yang datang untuk memimpin bangsa Israel yang telah ditindas atau yang telah diperbudak oleh negara Romawi. Inilah masih pemahaman para murid. Sekalipun dulunya ketika Yesus bertanya kepada para muridnya dan Petrus menjawab, engkau Mesias anak Allah. Tapi sampai saat ini mereka lupa tentang pemahaman tentang siapa Yesus atau Mesias yang disebut. Mereka masih berpikir, oh Yesus ini karena dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia sudah menderita terhadap orang Romawi dan dia sudah bangkit. Saat ini gilirannya untuk bangkit, untuk menjadi raja, untuk memimpin bangsa Israel untuk merdeka dari Romawi. Itu konsep pemahaman mereka. Konsep pemahaman mereka, oh Yesus sudah bangkit, sekarang saatnya, sekarang gilirannya membawa kita untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari jajahan Romawi. Itu konsep pemahaman para murid. Sehingga mereka bertanya seperti itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini atau saat ini memberikan kerajaan Israel? Sampai detik terakhir mereka berpisah dengan Yesus, para murid masih menanyakan tentang konsep duniawi tentang pemerintahan Yesus. Apa jawab Yesus di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8? Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu, untuk menjawab para murid yang keinginannya, yang harapannya Yesus akan menjadi raja bagi Israel. Tapi Yesus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menunggu kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-7 ini masih para murid di dalam keadaan masih belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus di dalam Dia memimpin mereka untuk keluar. Dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid, urusan tentang memulihkan bangsa Israel, urusan tentang memulihkan kerajaan Israel, itu bukan urusanmu para murid. Itu bukan urusanmu. Itu adalah urusan Bapa. Itu adalah Allah yang berkuasa. Dilanjutkan, tapi kamu akan menerima kuasa. Tentu ketika mereka mendengarkan kamu akan menerima kuasa, tentu konsep para murid masih di dalam konsep pemahaman tentang kerajaan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Jadi konsep mereka masih di dalam konsep pemahaman kerajaan dunia sampai perkataan ini. Tetapi apa yang ditegaskan Yesus di dalam ayat yang ke-8, bahwa apa yang diharapkan para murid tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau harapan para murid ingin menjadi pemimpin di dunia, tapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu menjadi saksi. Artinya Yesus menegaskan bahwa memulihkan kerajaan Israel itu tidak perlu, tetapi ada tugas yang paling penting yang saya berikan kepada para murid. Jauh lebih memulihkan kerajaan Israel, yaitu harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi lebih berharga, lebih penting daripada menjadi pemimpin secara dunia. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Kamu tidak perlu memikirkan tentang pemimpin di dunia, tapi ada hal yang paling penting yang ditegaskan Yesus kepada para murid, harus menjadi saksi. Jadi menjadi seorang saksi Kristus lebih penting daripada memikirkan kerajaan dunia. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Saksi tentu ketika mendengarkan hal itu, baru para murid mengerti, memahami apa yang lebih berharga bagi mereka, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka, yaitu menjadi saksi Kristus. Berbicara tentang saksi Kristus, yang dikatakan Yesus di sini adalah tentang kesaksian kehidupan Yesus, dari dia hidup, dari pelayanannya, dari penderitaannya, dari mujizat-mujizat yang dilakukan, bahkan dia bangkit dari antara orang mati, dan dia adalah hidup. Itu yang harus disaksikan para murid. Itu tugas yang harus dilakukan oleh para murid. Bersaksi, menyaksikan tentang kehidupan Yesus, menyaksikan tentang pelayanan Yesus, menyaksikan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, menyaksikan tentang penderitaan Yesus, mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut atau di dalam kuburan, bangkit, dan secara khusus dikhususkan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah surga hidup. Itu yang harus disaksikan para muridnya kepada semua orang, kepada seluruh dunia. Jadi itu yang ditegaskan Yesus kepada para murid. Itu adalah mandat Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, yaitu para murid harus menjadi saksi Kristus. Saksi, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani-nya, kata saksi yang dipakai Yesus di dalam pembacaan kita ini adalah martuneo atau marturia. Marturia ini dia lebih memberi kesaksian atau bersaksi atau tentang nama baik. Sedangkan marturia adalah saksi. Saksi atau kesaksian nama baik. Artinya di dalam bahasa ini adalah bersaksi tentang kehidupan Kristus. Itu tugas para muridnya. Bersaksi itu tugas. Jadi kamu menjadi saksi. Apa yang para murid saksikan tentang Kristus? Yaitu tentang kehidupan Yesus, tentang pelayanan Yesus, tentang bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan dia juga mereka bersaksi bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Kenapa mereka harus bersaksi tentang hal itu? Karena banyak orang, secara khusus mahkamah agama saat itu berkata bahwa Yesus
tidak bangkit. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28, yang bermufakat dengan penjaga kubur saat itu mengatakan Yesus sudah bangkit, dia sudah dicuri oleh orang. Sehingga Yesus menegaskan, kamu harus saksikan bahwa saya sudah hidup. Karena para murid yang tahu tentang kehidupan Yesus sudah hidup. Itu yang harus disaksikan oleh para murid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, para murid diminta untuk bersaksi dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria sampai harus menjadi saksi Kristus. Seperti kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, bagaimana juga amanah agung yang diberikan Yesus kepada para murid. Mereka harus pergi memberitakan Injil di seluruh. Jadi di dalam pembacaan kita hari ini, Yesus meminta para muridnya untuk menjadi saksinya, bukan untuk menjadi pemimpin dunia. Namun ada satu syarat yang Tuhan Yesus tegaskan kepada para muridnya. Untuk menjadi saksinya, mereka harus menunggu untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Baru mereka pergi bersaksi, memberikan kesaksian tentang Yesus. Artinya, para murid tidak bisa bersaksi dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Yesus tahu bahwa begitu sulit untuk bersaksi dengan kekuatan saya sendiri. Maka Yesus berkata, harus tunggu dulu turunnya Roh Kudus ke atas kamu, baru kamu pergi untuk bersaksi. Artinya Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada setiap para murid untuk bersaksi. Roh Kudus yang memimpin para murid, Roh Kudus yang meneguhkan kesaksian para murid kepada orang-orang yang mereka temui. Jadi di sini kita memahami bahwa kesaksian para murid tanpa pimpinan Roh Kudus adalah sia-sia. Tapi ketika mengandalkan Roh Kudus, ketika Roh Kudus mengurapi setiap para murid, mereka bisa bersaksi. Buktinya, kalau kita melihat tentang kesaksian para murid setelah turunnya Roh Kudus kepada mereka, setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi kalau kita melihat membaca perikop-perikop berikutnya di dalam Kisah Para Rasul ini? Mereka yang pertama, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, sembuh. Sekali khotbah, apa yang terjadi? 3.000 orang langsung bertobat. Lalu ada diaken yang dipilih waktu saat itu, berani bersaksi sampai dia mati. Siapa namanya? Yaitu Stefanus. Ada keberanian untuk bersaksi ketika Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Bahkan para rasul-rasul lainnya, mereka bersaksi. Roh Kudus meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka. Bukti kesaksian mereka, bukti yang mereka lakukan setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, yaitu kita sampai saat ini. Itu adalah buah kesaksian para rasul. Kalau kita bisa mengenal Yesus saat ini, itu adalah hasil kesaksian para murid Yesus hingga sampai saat ini. Jadi kesaksian para murid itu bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan di Samaria, di seluruh dunia, sampai di Indonesia, sampai di Blitar,
di sini adalah kita saat ini yang percaya. Itulah yang disaksikan oleh para murid. Dari mereka, kalau kita melihat para murid atau para murid Yesus yang sesungguhnya saat itu adalah hanya 11 orang, karena Yudas sudah berkhianat. Lalu ditambah orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam ayat 12 di sini, kita melihat jumlah orang percaya mula-mula 120 orang. Kita melihat di dalam ayat 12. Tapi saat ini ada beribu-ribu orang percaya hasil kesaksian. Jadilah saksinya. Kristus memanggil para muridnya untuk menjadi saksinya, itu memberitakan Injil, memberitakan tentang Dia, bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya, juru selamat umat manusia. Kita juga sama. Kalau kita sudah mendengar kesaksian para murid, atau sudah mendengar kesaksian tentang Yesus, saat ini kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saat ini kita dipanggil sama seperti para murid untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Maukah kita menjadi saksi Kristus? Maukah kita memberi diri untuk menjadi saksi Kristus? Mau kita melangkahkan kaki untuk mau menjadi saksi bagi Kristus? Tentu menjadi saksi, Bapak Ibu, perlu kita pahami, menjadi saksi bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus bukannya menceritakan tentang firman, tentang kehidupan Yesus dari dia lahir sampai dia bangkit naik ke surga. Menjadi saksi juga harus benar-benar mengalami apa yang kita saksikan. Seperti dalam pengertian di dalam kamus bahasa Indonesia, harus mengalami. Kita tidak mungkin bersaksi kalau kita belum mengalami. Kalau kita belum mengalami, kita menjadi saksi palsu, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah engkau mengalami Kristus dalam hidup? Sudah engkau bersaksi tentang Dia? Kalau engkau masih belum mengalami Kristus dalam hidup, engkau tidak menjadi saksi bagi Kristus. Jadi ini yang harus kita pahami. Banyak orang mengklaim saya pengikut Kristus, dia tidak bisa menjadi saksi. Menjadi saksi bukan hanya menyampaikan firman Tuhan seperti saya sampaikan tadi. Menjadi saksi Kristus juga harus disertai dengan perkataan, disertai dengan perbuatan, disertai dengan tingkah laku yang dapat dilihat, diteladani oleh orang yang melihat kita. Jadi bersaksi, jadilah saksinya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang belum percaya kepada Kristus. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Jadi tugas kita adalah saksi. Saksi Kristus, saksi yang benar, saksi yang sudah mengalami peristiwa tentang Kristus, bukan menjadi saksi palsu, bukan juga menjadi saksi yang hanya cuma berbicara tetapi tidak hidup di dalam apa yang dia lakukan. Jadi bersaksi lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Orang melihat, oh benar, apa yang dia sampaikan, dia hidupi, benar apa yang dia katakan itu sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau lain
pembicaraan kita tapi perbuatan kita berbeda, itu tidak sejalan, itu bertolak belakang. Orang yang kita mau memberitakan Injil, orang perkataannya bagus, firman yang kamu sampaikan baik, tapi perbuatanmu tidak mencerminkan apa yang kamu katakan. Jadi Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus tidak hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ayat-ayat pendukung untuk tentang Injil, tapi perlu kita dulu mengalami Kristus itu, benar-benar kita mengalami, mengetahui bahwa Kristus itu Tuhan satu-satunya dari dosa kita. Dia sudah hidup bagi kita, Dia sudah menghapuskan dosa kita. Maka kita juga dengan memahami dengan benar, sudah hidup di dalam pengajaran itu, lalu kita bersaksi. Sehingga perbuatan kita juga dapat diteladani dan ditiru oleh orang-orang yang ada. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, kita dipanggil menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak hanya sekedar memberitakan firman Tuhan begitu saja. Menjadi saksi Kristus harus hidup yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi seorang saksi bukan juga hanya seorang pendeta, bukan juga seorang penginjil. Jadi semua kita, orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, yang sudah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, kita adalah saksi Kristus itu sendiri. Jadi kita menjadi saksi Kristus, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah saksi. Ingat, saya katakan ini, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus kalau kita sendiri belum mengalami Kristus itu di dalam hidup kita. Alamilah Kristus, memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, baru engkau saksikan apa yang engkau pahami tentang Kristus. Kalau hanya sekedar berbicara tentang teori, tapi perbuatan tidak sesuai, itu tidak menjadi saksi yang benar. Bahkan ketika kita hanya teori, kita memahami Kristus seperti ini, tapi perbuatan kita tidak sesuai, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang menggunakan pasal. Jadi Bapak Ibu, di dalam perkara ini kita diingatkan sebagai orang percaya, kita juga harus hidup memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita susah di dalam memberitakan Injil secara terus terang, menyampaikan ayat-ayat ini, tapi tunjukkanlah kehidupan perbuatanmu yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mereka melihat, oh ini orang Kristen, ini orang yang dikatakan pengikut Kristus, benar mencerminkan kehidupan Kristus. Ada satu kutipan yang kita baca tadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah memahami tentang seorang pejuang kemerdekaan di India yang bernama Mahatma Gandhi. Pernah berkata kepada seorang yang bernama Joyce, ketika seorang Mahatma Gandhi ini sebagai pejuang kemerdekaan di India yang sering mengutip perkataan Yesus, yang sering dikutipnya adalah di dalam Matius pasal 5 dan pasal sampai pasal 7. Ketika dia sering mengutip perkataan Yesus, seorang yang bernama Joyce itu bertanya kepada Muhammad Gandhi,
berkata, mengapa engkau sering mengutip perkataan-perkataan Yesus, padahal kamu belum menjadi orang Kristen? Apa jawaban pertanyaan ini? Di sana dia jawab, Joel berkata, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Mengapa demikian? Dia berkata lagi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka saat ini seluruh orang India akan menjadi orang Kristen. Artinya Bapak Ibu, apa yang membuat Mahatma Gandhi ini tidak menyatakan diri sebagai orang Kristen? Karena melihat perbuatan orang Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Nah, justru menjadi batasan Tuhan bagi orang-orang yang mengenal kasih. Jadi kita juga harus introspeksi diri saat ini. Kita yang dikatakan adalah dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Tentu pernyataan Muhammad Gandhi ini sangat memukul kita, sangat menusuk kita. Benarkah kita sudah hidup menjadi saksi Kristus seperti yang di dalam sesuai dengan perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita setiap hari. Paulus juga berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan kita juga harus menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, bahkan di dalam pengajaran. Kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan kita kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kita adalah saksi Kristus. Tunjukkanlah perbuatan yang menunjukkan karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Sebagai penutup bagi kita hari ini, saya mengajak kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Mungkin saat ini kita susah untuk memberitakan Injil secara langsung kepada orangnya karena ada tantangan-tantangan. Tapi kita diingatkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang berkata demikian. Mari kita baca secara bersama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap-siaplah, bagi apapun yang baru waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Kita tidak ada alasan, waktunya tidak bagus, waktunya bagus. Tuhan berkata, baik tidak baik, beritakanlah Injil. Terutama cara hidup kita yang benar. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita adalah dipanggil menjadi saksi Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mohon Ibu suci memimpin kita. Tuhan, kami bersyukur di malam siang hari ini kembali mendengarkan kami menjadi saksi Kristus yang benar dan yang baik dengan Tuhan saudara. Ampuni kami Tuhan ketika sebelumnya kami mungkin tidak membawa nama Tuhan Yesus itu dengan baik, kami mencemarkan nama-Mu dengan kehidupan kami yang kotor, kehidupan kami yang jauh dari Tuhan. Saat ini kami kembali disadarkan dengan saksi-saksi Kristus ini
kami berjumpa kembali dengan Engkau, supaya kami menjadi saksi yang benar. Kami tidak mau kalah dengan saksi dunia yang mana mereka saksi palsu. Kami dibutuhkan untuk Engkau menjadi Engkau. Dan tak lupa kami mohon banyak Kudus memampukan kami supaya kami menjadi saksi Kristus yang benar. Mampukan kami dengan dunia yang benar ini. Mampukan kami dengan dunia yang penuh dengan memaafkan ini. Biarlah kami menjadi kudus, hidup sesuai kehendak dan rencana. Bersyukurlah atas firman-Mu dan berkati hamba-Mu dengan berkat-berkat-Mu, berada dalam wawasan, iman, hikmat, sehingga hamba-Mu dapat nantinya Kau pakai pribadi yang dengan luar biasa dan menyembuhkan iman jemaat. Dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembali
Evangelis Suharyono, Pituko Saudari Alambayu, Musi Saudari Joy, Detik Kontak Saudari Isu dan Stephen, Kolektor Bapak Ibu Nikolas, penyambut tamu Ibu Suci dan Saudari Elias. Setelah minggu, setelah ibadah umum selesai, ibadah pemuda remaja Tambora setiap hari Sabtu pukul 5 sore di tempat di Jalan Dr. Anito 100 Tambora. Ibadah kaum wanita pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 pukul 5 sore renungan Evangelis Apelus Waruhu di Pitulgos Ibu Mujirayu. Semoga Bapak bisa menyempatkan untuk datang bersama-sama dengan kami, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Vika dan Ibu Sunarse. Mungkin ada bisa berdiri. Dan untuk laporan keuangan Bapak Ibu bisa melihat di lembar ini. Mungkin ada sesuatu yang salah, bisa menghubungi Bapak sekali. Dan jemaat silakan kembali berdiri, kita akan menyajikan usul. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan kita mengingat firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, bersaksi lewat firman Tuhan dan bersaksi lewat kehidupan kita setiap hari. Pulanglah dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Saat itu selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada